Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di channel Fisika Pimpek, channelnya mahasiswa pendidikan Fisika B, FMIPA UNJ Angkatan 2019. Channel ini berisikan pembelajaran fisika untuk siswa-siswi sekolah menengah atas atau SMA. Saya Revi Putri Kamilia dengan nomor induk mahasiswa 13026 19054. Di sini saya akan membawa judul pembelajaran yaitu pemanfaatan efek fotolistrik untuk membangkitkan listrik dari cahaya matahari. Nah, buat kita semua pasti udah nggak asing lagi nih tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang sudah pernah kita pelajari sedari di bangku sekolah dasar. Apalagi bagi yang tinggal di wilayah perkotaan. Di gedung-gedung yang ada di perkotaan sudah banyak sekali kita temukan panel surya. Nah, panel surya ini bekerja akibat dari efek fotolistrik, di mana material tertentu menunjukkan properti menyerap foton cahaya dan melepaskan elektron. Dengan menangkap elektron tersebut, maka tercipta arus listrik. Nah, di sini kita akan membahas nih lebih lengkap gimana sih proses terjadinya efek fotolistrik pada panel surya tersebut. Nah, untuk mendalami tentang efek fotolistrik ini, kita langsung aja yuk ke simulasi dari efek fotolistrik menggunakan PET simulation. Langsung aja kita mulai simulasi efek fotolistrik pada simulasi PET ini. Nah, jika kita lihat pada halaman simulasi ini adalah rangkaian tertutup DC. Dan di sini ada plat logam katoda, sedangkan yang ini adalah plat logam anoda. Di sini ada arus listrik yang dikeluarkan. Kemudian ini adalah cahaya yang memancar ke plat logam katoda. Nah, di sini ada intensitas, kemudian ada panjang gelombang juga. Pertama-tama kita akan melakukan percobaan pada intensitas cahaya 30%. Nah, dari cahaya yang diarahkan ke katoda ini akan melepaskan elektron dan menghasilkan arus listrik. Di sini arus listriknya 0,042. Nah, kalau kayak gitu, gimana kalau misalkan kita tambah nih intensitas cahayanya? Jika intensitas cahayanya ditingkatkan, maka elektron yang keluar ini akan semakin banyak nih. Lalu, apa sih pengaruhnya dari intensitas cahaya ini? Kita akan mencoba menaikkan dari intensitas cahaya ini. Panjang gelombang. Kita akan mencoba meningkatkan panjang gelombangnya. Nah, ketika panjang gelombang yang ditingkatkan berubah ya, cahayanya menjadi warna biru, dan elektron yang terlepas dari plat logam katoda ini semakin kecil, semakin sedikit yang terlihat. Nah, ketika makin tingkatkan, makin sedikit yang keluar. Kalau diturunkan panjang gelombangnya, nah, elektron yang terlepas dari plat logam ini akan semakin banyak. Dan kuat arusnya juga ya semakin besar juga.
Oke, mungkin itu aja simulasinya dari saya. Kalian bisa mencoba ini dengan search pet simulation, lalu topiknya yaitu efek fotolistrik. Nah, untuk kesimpulan pada simulasi PET tadi dapat disimpulkan bahwa intensitas cahaya mempengaruhi efek fotolistrik, di mana jika intensitas cahaya ditingkatkan, maka semakin banyak elektron yang akan keluar dari plat logam. Kemudian, panjang gelombang juga mempengaruhi efek fotolistrik ini, di mana energi yang dibawa oleh foton sebanding dengan frekuensi cahaya dan tetapan yang disebut konstanta Planck. Dibutuhkan sebuah foton yang lebih tinggi dari energi ikatan elektron untuk melepaskan elektron keluar dari plat logam. Karena hubungan panjang gelombang dan frekuensi adalah berbanding terbalik, sehingga semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Adapun semakin pendek panjang gelombang, maka akan semakin tinggi frekuensinya. Ketika frekuensi yang diberikan masih rendah, walaupun intensitas cahaya yang diberikan maksimum, foton tidak memiliki cukup energi untuk melepaskan elektron dari ikatannya. Tapi, ketika frekuensi cahaya yang diberikan lebih tinggi, walaupun terdapat hanya satu foton saja, intensitas cahayanya itu rendah, dengan energi yang cukup, foton tersebut mampu untuk melepaskan satu elektron dari ikatannya. Telah menyaksikan video dari saya, yaitu pembelajaran efek fotolistrik dengan PET simulation. Untuk melihat video-video pembelajaran lainnya, kalian bisa melihat di channel YouTube kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.